Okay. Do you know today we will talking about material is recount text. What do you know about recount text? No. No. Okay. Recount text is built from the two words like re and count. So recount text is to inform the readers to share their experience. Jadi recount text itu tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca tentang pengalaman yang telah dialami, entah itu pengalaman yang menyenangkan, yang lucu, atau yang sedih. Oke, jadi tujuan belajar pada hari ini adalah untuk memahami definisi, tujuan, dan jenis-jenis dari recount text. Kemudian yang kedua yaitu memahami genre structure dan language future recount text atau bahasa yang digunakan dalam recount text. Kemudian yang ketiga itu dapat menganalisis recount text. Okay, recount text. Recount text is a text which retells event or experience in the past. Like there is three experiences. Like the first is fun experience. Jadi fun experience itu adalah pengalaman yang menyenangkan yang pernah kita alami. Contohnya seperti rekreasi, mendapat hadiah, atau menang dalam sebuah perlombaan. The second is funny experience atau pengalaman yang lucu, seperti jatuh di selokan atau tidur di kelas. The third is sad experience atau pengalaman yang sedih. Contohnya seperti tertimpa bencana, kehilangan uang, dan juga ketinggalan pesawat. Jadi recount text itu bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, entah itu pengalaman yang menyenangkan, yang lucu, ataupun yang sedih. Oke, sekarang kita akan masuk dalam jenis structure recount text. Jadi struktur dalam recount text itu yang pertama, pada paragraf pertama itu ada yang namanya orientation atau pembuka. Pembuka itu yang berisi siapa, di mana, dan kapan. Contohnya, last year Della and her family spent their holiday in London. Akhir tahun, Della dan keluarganya menghabiskan liburannya di London. The next structure of recount text is events atau rangkaian peristiwa. Jadi setelah tadi siapa, di mana, dan kapan, sekarang adalah masuk ke dalam rangkaian atau urutan peristiwa yang terjadi. Contohnya, Della and family took a short break. After that, they continued the trip. A few hours later, they arrived at the hotel. The last is then they had dinner together. Jadi yang tekankan pada materi ini itu adalah setelah kejadian yang itu menggunakan conjunction. Jadi conjunction itu adalah kata penghubung, like and itu kata penghubungnya, conjunctionnya. Kemudian yang the second sentence is after, the third sentence the conjunction is they, and then.
is the conjunction of the are included in the context. Okay, the last is reorientation atau penutup. Jadi penutup dalam yang ada di dalam pre-context itu seperti kesan atau pesan yang dapat atau yang ditulis oleh penulis dalam konteksnya, seperti it was not very nice trip, itu adalah perjalanan yang sangat indah. They were very happy to spend their holiday in London last year. Mereka sangat senang menghabiskan waktu liburan mereka di London pada akhir tahun. Okay, language features of pre-context. Jadi bahasa yang digunakan dalam pre-context yaitu past tense atau masa lampau. Jadi kan pengalaman otomatis itu sudah terjadi, makanya digunakan past tense. Kemudian contohnya seperti I went to Bali last week. Aku pergi ke Bali. Aku minggu lalu pergi ke Bali. When di sini itu adalah kata ganti dari kata went. Kan ini pakainya i, harusnya kan pakainya a. Kalau went itu verb 1. Kalau sudah pas itu jadinya when. Kemudian the second sentence is we were very excited. Jadi were ini adalah verb past dari kata are, and then the last is they took some pictures. Took di sini verb 3-nya dari kata take atau mengambil. Jika sudah lampau itu menjadi took. Oke, the effect of time atau kata keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan dalam pre-context itu sudah pasti kembali lagi itu yang lampau. Contohnya seperti last year, last week, atau yesterday. Intinya yang sudah terjadi. Kemudian dari kata keterangan tempat atau adverb of place. Jadi keterangan tempat pada di konteks itu contohnya seperti there, here, and around. Oke. Kemudian kata kerja tindakan yang dipakai dalam di konteks itu contohnya seperti arrived itu menjadi arrive, saw itu menjadi see, hiked menjadi hike, kemudian after that, next, dan juga then. Jadi yang digunakan itu kayak sudah terjadi gitu. Oke, ada yang mau membantu membaca teks di depan? Yang mau angkat tangan, nanti dapatnya lepus dari Bapak. Oh iya, dari silakan. Boleh dibaca. Okay. Last month, I and my family vacation in Lambertville. After traveling about 2 hours, we arrived at that beautiful place. The first destination we visit was Komodo Island. There we saw many types of komodo. We also took some pictures to keep as memories. After exploring Komodo Island, the second destination was Kanawa Island. It was the most beautiful island I have ever visited. We did snorkeling to see the beauty under the sea. After snorkeling, we prepared
to go to our last destination, Wairegu. To get to Wairegu, we hiked about 5 kilometers. It was quite tiring, but we were happy because we could see directly the beauty and the uniqueness of the place. That was my unforgettable trip in Lagarbajan. I was very happy to spend my holiday there. Okay, give applause to Mbak Darwin. Okay. The title of the recall text is Unforgettable Trip in Labuan Bajo. Jadi dari penulis ini menceritakan bahwa pengalaman yang tidak terlupakan ketika dia sedang berada di Labuan Bajo. Oke. Karena si penulis itu dari strukturnya dulu ya. Kalau strukturnya seperti tadi yang keterangan waktu itu di kalimat pertama itu sudah ada last month. Karena tadi ketemuannya kalau nggak last month, last year atau yesterday, last week juga bisa. Kemudian conjunction yang dipakai ini banyak seperti and, kemudian there, after. Pokoknya yang kebahasaan atau struktur yang di konteks materi yang Bapak tadi sampaikan itu include dalam cerita ini. Ada pertanyaan mungkin pada pembelajaran hari ini? Oke. I will give you some homework. Jadi PR-nya adalah kalian nanti menulis pengalaman kalian yang menyenangkan, entah itu liburan atau apalah nanti kalian buat menjadi recall text. Understand? Yes. Okay. Before I close my class, I will say thank you for joining and give your participation to at this afternoon. Okay, let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.